Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kurniati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14. Yang di pertemuan 8 ada larutan penyangga. Nah, di sini saya akan membahas tentang larutan penyangga, sifat larutan penyangga, campuran larut penyangga, fungsi larutan penyangga. Selanjutnya, larutan penyangga mempunyai pengertian. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH akibat atau penambahan sedikit asam, basa, atau karena pengenceran. Selanjutnya ada campuran larutan penyangga. Campuran asam lemah plus basa konjugasi atau garam disebut penyangga asam. Contohnya ACH3COOH dan CH3COONA. H3PO4 plus NaH2PO4. Selanjutnya ada campuran basa lemah plus asam konjugasi atau garam disebut penyangga basa. Contohnya NH4OH plus NH4Cl. Selanjutnya ada sifat larutan penyangga. 1. Jika diencerkan maka pH larutan hanya sedikit berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. 2. Jika ditambahkan ke dalam sedikit asam atau basa, maka pH larutan hanya sedikit berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. Selanjutnya, larutan penyangga asam. Asam lemah yang berlebihan dengan basa kuat akan habis bereaksi dengan kelebihan asam lemah membentuk garam. Contohnya larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO. Selanjutnya, larutan penyangga basa. Basa lemah yang berlebihan dengan asam kuat akan habis bereaksi dengan basa lemah membentuk garam. Contohnya larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4+. Selanjutnya ada fungsi larutan penyangga. Fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Larutan penyangga H2CO3 plus HCO3- untuk menjaga pH dalam darah, untuk menjaga pH tubuh agar sesuai dengan karakteristik reaksi enzim. Larutan penyangga asam dan natrium sitrat yang menjaga pH dalam makanan kalen sehingga makanan tidak mudah dirusak oleh bakteri. Selanjutnya ada fungsi larutan penyangga dalam obat-obatan. Sebagai obat penghilang rasa nyeri, aspirin mengandung asam asetil salisilat. Beberapa merek aspirin juga ditambahkan zat untuk menetralisir kelebihan asam di perut seperti MGO. Seluruh obat yang dilewatkan cairan tubuh seperti obat tetes mata dan obat suntik harus menyesuaikan pH darah manusia. Selanjutnya, fungsi larutan penyangga dalam industri. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH 5-7,5. Hal ini limbah industri itu memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Selanjutnya ada pertemuan ke-9 tentang media analisis mikrobiologi. Di sini ada pengertian media pertumbuhan, suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak, bisa juga digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme dan identifikasi dan membuat kultur murni. Selanjutnya ada kegunaan media. Yang pertama ada isolasi, yang kedua ada duplikasi, yang ketiga ada penghitungan jumlah mikroba, yang keempat pengujian sifat. Dan selanjutnya ada syarat media yang baik. Dalam media harus terkandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Media harus mempunyai tekanan osmosa dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Media harus dalam keadaan steril. Selanjutnya, ada macam-macam media berdasarkan bentuknya. Yang pertama,
ada media padat. Media padat yang digunakan untuk kultur pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri pada bentuk padat, contohnya media agar. Yang kedua, media semi padat. Media yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui motilitas bakteri, contohnya sulfit indol, motilin. Yang ketiga ada media cair, media yang digunakan untuk perbenihan atau memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Contohnya media kaldu, media pepton. Yang selanjutnya macam-macam media berdasarkan susunan pembentukannya. Yang pertama ada media alami. Media yang disusun oleh bahan-bahan alami, contohnya seperti telur, kentang, daging, dan lain-lain. Yang kedua ada media semisintesis. Media yang disusun oleh campuran bahan alami dan senyawa kimia. Yang ketiga ada media sintesis. Media yang disusun oleh campuran bahan alami dan senyawa kimia, contohnya media untuk biakan Clostridium. Yang selanjutnya jenis-jenis media. Yang pertama ada media umum. Media pembiakan sederhana yang mengandung zat-zat yang umum diperlukan oleh sebagian besar mikroorganisme, contohnya natrium, brod, atau agar. Selanjutnya ada media enriched. Telah ditambahkan faktor pertumbuhan seperti darah, vitamin ekstra, ragi, dan sebagainya, sehingga bakteri yang sulit ditumbuhkan, contohnya seperti brown agar dan brown agar. Yang ketiga ada media selektif. Hanya bakteri tertentu yang bisa tumbuh dengan baik, sedangkan bakteri lainnya dapat terhambat pertumbuhannya, contohnya TCBS, SSI, dan MC. Selanjutnya, masalah saat pertumbuhan media. 1. Kualitas aqueous rendah, wadah tercemar, suhu saat pembuatan media, pH tidak sesuai, cara pelarutan, dan yang terakhir penyimpanan media. Selanjutnya, ada pertemuan yang ke-10, sterilisasi, penanganan, dan penyimpanan media. Sterilisasi diidentifikasikan sebagai pemusnahan semua mikroorganisme dari suatu objek, seperti peralatan laboratorium, media, dan lain-lain. Sterilisasi dilakukan menggunakan uap panas dengan autoklav, pendidih, atau dengan pemanasan kering, oven udara panas, pembakaran. Di bidang mikrobiologi, sterilisasi adalah usaha yang dilakukan untuk membebaskan alat, barang, atau bahan dari mikroorganisme hidup, termasuk bakteri atau sporanya. Yang selanjutnya, jenis sterilisasi dan fungsi fisiknya. Yang pertama ada pemanasan kering. Pemanasan kering seperti pemijaran. Metode ini dengan memanaskan alat biasanya berupa ose di atas api Bunsen sampai ujung ose memijar. Yang kedua ada pembakaran, dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api Bunsen namun tidak sampai memijar. Selanjutnya ada hot air oven, digunakan untuk benda-benda dari kaca gelas. Selanjutnya ada insinerator untuk menghancurkan sampah infeksius, jarum bekas suntik, darah dengan memanaskan suhu 8.700 sampai 9.800 derajat Celcius. Selanjutnya ada radiaksi. Radiaksi ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik sput injeksi, atau sarung tangan sebelum digunakan. Contoh radiasi ionisasi adalah metode pada penggunaan microwave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar gamma high energy. Selanjutnya ada filtrasi atau penyaringan. Metode ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radioisotop dan kimia toksin.
Selanjutnya, jenis sterilisasi dan fungsi kimia. Teknik ini menggunakan bahan kimia antara lain desinfektan dan antiseptik, menyesuaikan alat apa yang akan disterilkan. Bahan umum yang digunakan adalah isopropil alkohol 70-90%. Bisa juga dicampur dengan iodium untuk meningkatkan efek desinfektannya. Uap formaldehid atau hidrogen peroksida digunakan untuk sterilisasi filter HAPA dan BACA. Glutaldehid bersifat sporisida, yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa karet logam. Contohnya adalah alat untuk bronkoskopi. Selanjutnya ada penanganan dan penyimpanan media. Bahan media yang sudah tersedia ditangani secara cermat dengan mempertimbangkan Viva-Vevo, menjamin media tidak rusak akibat penyimpanan yang lama, tempat penyimpanan, suhu kelembapan, sirkulasi udara, dan incompatibility atau bahan kimia yang tidak boleh bercampur. Hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan dalam penyimpanan media. 1. Dehidrat media. A. Media yang telah didehidrasi tidak bisa disimpan lama. B. Jumlah keseluruhan harus habis digunakan maksimal 2 bulan. C. Saat diterima, wadah harus tertutup rapat. D. Tanggal penerimaan dan pembukaan wadah harus dicatat di setiap wadah. E. Simpan dalam tempat gelap, sejuk, suhu 25 derajat Celcius, dan berventilasi baik. F. Jauhkan dari kelembaban dan suhu yang tinggi. Yang kedua, media yang telah dilarutkan. A. Hindarkan dari cahaya matahari langsung. B. Media yang kaya darah, bahan organik, atau antibiotik disimpan di lemari es. C. Jaga media agar tidak kering. Media di cawan petri disimpan di lemari es atau dikantungi plastik tertutup. D. Perhatikan lama penyimpanannya. Misalnya disimpan di tabung dengan sumbat kapas, bisa disimpan selama 1 minggu. Ya, terus semisal tabung disimpan di tabung dengan sumbat longgar, bisa disimpan juga selama 1 minggu. Terus disimpan pada cawan petri dalam bungkusan plastik, bisa disimpan selama 3 minggu, dan disimpan pada botol dengan tutup ulir atau screw cap, bisa disimpan selama 3 bulan. Selanjutnya ada pertemuan ke-11 tentang pengelolaan spesimen darah. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam tubuh dan berfungsi untuk mengirim zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Cara pengambilan darah. Prosedur pengambilan yang tepat dimulai dari daftar, formulir, permintaan tes, dan perlengkapan yang sesuai. Peralatan pengambilan darah. 1. Sarung tangan. 2. Turniket. 3. Bantalan persiapan alkohol. 4. Bantalan kasa. 5. Perban atau selotip berperekat. Yang ke-6 ada jarum. Yang ke-7 pemegang tabung atau jarum suntik yang dievakuasi. Yang ke-8 wadah bedah tajam atau pembuangan jarum. Yang ke-9 spidol permanen, pena atau komputer. Yang 10 tabung yang dievakuasi. Selanjutnya ada cara pengambilan darah. Teknik pengambilan spesimen harus dilakukan dengan cara yang benar agar spesimen tersebut mewakili keadaan yang sebenarnya. Yang pertama, mengikat lengan dengan turniket untuk memperlambat aliran darah sehingga pembuluh vena lebih terlihat jelas dan sampel darah mudah diambil. Yang kedua, membersihkan area pengambilan sampel dengan tisu atau kapas alkohol. Dan yang ketiga, menusukkan jarum suntik untuk mengambil sampel darah. Yang keempat, memasukkan sampel darah yang diambil ke tabung khusus untuk kemudian diperiksa di laboratorium. Dan yang kelima, melepas ikatan pada lengan dan menekan bekas suntikan lalu menutupnya dengan plaster. Yang selanjutnya ada penyimpanan.
Spesimen yang sudah diambil harus segera diperiksa karena stabilitas spesimen dapat berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas spesimen. Yang pertama ada terjadinya kontaminasi oleh kuman dan bahan kimia. Yang kedua, terjadinya metabolisme oleh sel-sel hidup pada spesimen. Yang ketiga, terjadinya penguapan. Yang keempat, terjadinya pengaruh suhu. Yang kelima, terkena paparan sinar matahari. Beberapa spesimen yang tidak langsung diperiksa dapat disimpan dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang akan diperiksa. Beberapa cara penyimpanan spesimen. 1. Disimpan pada suhu kamar. Yang kedua, disimpan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Yang ketiga, dibekukan suhu min 20 derajat Celcius, min 70 derajat Celcius, dan min 120 derajat Celcius. Jangan sampai terjadi pembekuan ulang. Dan yang keempat, dapat diberikan bahan pengawet. Selanjutnya ada pengiriman atau transport. Tabung dengan aditif harus dicampur dengan hati-hati selama 5-10 kali segera setelah diambil. Pencampuran menyeluruh memungkinkan aditif tercampur secara merata ke seluruh sampel. Inversi meminimalkan hemolisir, jangan mencampur darah dari wadah yang berbeda. Spesimen harus diberi label dengan benar. Cara yang efisien dan aman untuk mengangkut sampel adalah menggunakan kantong anti bocor dengan penutup resleting. Kantong spesimen ditandai dengan simbol biohazard dan memiliki kantong depan terpisah untuk daftar permintaan guna mencegah kontaminasi daftar. Permintaan jika spesimen bocor. Spesimen yang diangkut dari luar laboratorium rumah sakit dibawa dalam wadah tahan pecah dengan bahan penyerap di dalam dan label biohazard di luar wadah. Tabung harus tetap tegak selama pengangkutan, bertujuan untuk membentuk gumpalan lengkap bila tidak ada aditif, mencegah kontaminasi sampel karena kontak yang lama dengan sumbat, dengan mengurangi kemungkinan pembentukan aerosol selama membuka tutup karena tidak ada darah sisa yang menempel pada sumbat. Persyaratan pengiriman spesimen darah. Yang pertama ada waktu pengiriman, jangan melampaui masa stabilitas spesimen. Yang kedua, suhu pengiriman harus memenuhi syarat. Yang ketiga, melindungi spesimen dari cahaya. Yang keempat, menggunakan media transport yang pemeriksaan mikrobiologi. Selanjutnya ada pengelolaan spesimen urin. Pengertian urin. Urin merupakan kotoran cairan yang terdiri dari air, garam, dan urea yang berasal dari tubuh. Disekresikan oleh ginjal melalui proses yang disebut buang air kecil dan dikeluarkan melalui uretra. Pengambilan spesimen sebaiknya pagi hari antara pukul 7 sampai 9.00. Menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil, tidak minum obat selama 72 jam sebelum pengambilan spesimen. Contohnya obat diuretik menyebabkan terjadinya pengenceran urin. Pemberian penjelasan pada pasien sebelum pengambilan spesimen mengenai prosedur yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien. Selanjutnya ada pengumpulan urin. Wadah urin yang digunakan, wadah harus bersih, wadah plastik sekali pakai, dan harus memiliki tutup yang pas. Kantong polietilen lentur dengan perekat digunakan untuk pengumpulan urin dari bayi. Spesimen yang akan dikumpulkan selama periode waktu seperti dalam pengumpulan 24 jam digunakan wadah plastik besar dan mulut lebar. Wadah plastik steril digunakan saat urin akan dikultur untuk bakteri. Selanjutnya ada urin kateter. Lakukan disinfeksi dengan alkohol 70% pada bagian selang kateter yang
terbuat dari karet, jangan bagian yang terbuat dari plastik. Aspirasi urin dengan menggunakan samprit sebanyak kurang lebih 10 ml. Masukkan ke dalam wadah steril dan tutup rapat. Kirimkan segera ke laboratorium. Selanjutnya ada urin sewaktu. Spesimen urin yang paling sering diambil karena pengambilannya mudah dan tidak membutuhkan persiapan. Urin sewaktu digunakan sebagai uji screening untuk deteksi kelainan ginjal. Yang selanjutnya ada urin pagi. Dikumpulkan segera bangun pagi hari setelah kira-kira 8 jam tidur. Spesimen urin yang paling ideal untuk uji screening karena urinnya yang lebih pekat dapat mendeteksi bahan kimia dan sedimen yang tidak ditemukan pada urin sewaktu. Spesimen segera dikirim ke laboratorium selama 2 jam. Urin 24 jam. Spesimen urin yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam dimulai dan diakhiri dengan kandung kemih yang kosong. Urin ini merupakan spesimen yang paling ideal untuk menghitung clearance creatinine, tapi memiliki kelemahan dalam pengumpulannya yang merepotkan pasien, terutama pada pasien rawat jalan. Selanjutnya ada urin puasa. Spesimen yang diambil setelah pasien puasa pada urin yang kedua setelah urin pagi, sehingga urin tidak mengandung bahan sisa metabolain makanan terakhir sebelum puasa. Spesimen ini digunakan untuk screening dan monitoring diabetes. Selanjutnya ada kultur urin. Tes kultur urin adalah prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi larutan kemih. Spesimen urin diambil oleh pasien menggunakan prosedur pengumpulan mainstream. Wadah urin harus steril. Wadah spesimen harus dikultur dalam waktu 1 jam setelah pengambilan. Pengelolaan urin. Wadah urin digoyangkan memperoleh sampel yang tercampur atau homogen. Memasukkan 15 ml urin ke dalam tabung sentrifuge. Putar urin selama 5 menit pada 1500 sampai 2000 rpm. Buang supernatanya, sisakan 1 ml. Kocoklah tabung untuk mesuspensikan sedimen. Suspensi sedimen ini sebaiknya diberi cat Sternheimer Malbin untuk menonjolkan unsur sedimen dan memperjelas strukturnya. Selanjutnya ada pengelolaan sputum. Pengertian sputum. Sputum atau dahak adalah zat lendir yang disekresikan oleh sel-sel di saluran udara bagian bawah atau bronkus dan bronkiolus. Saluran pernapasan. Dahak bisa berwarna bening, putih, kuning, hijau, merah muda, merah, dan darah, tergantung kondisi medis. Yang selanjutnya ada pengumpulan sputum. Wadah sputum. 1. Bermulut lebar. 2. Bertutup ulir. Yang ketiga, terbuat dari plastik. Yang 4, steril. Yang kelima, tidak mudah pecah. Tujuan untuk pemeriksaan bakteri tahan asam. Bahan dapat diambil dengan cara sputum sesaat atau sputum spontan. Spot sputum yaitu sputum yang keluar saat klien memeriksa diri. Sputum pagi yaitu sputum yang keluar pada pagi hari, dan sputum tabung yakni sputum yang dikumpulkan selama 24 jam. Spesimen sputum sebaiknya ditampung pagi hari sehabis bangun tidur. Minta pasien bernapas dalam. Selanjutnya, pasien diminta membatukkan dengan kuat dan menampung air liurnya di dalam wadah. Tutup rapat wadah tersebut dan tempelkan label tertulis nama dan nomor pasien. Yang terakhir, pastikan bahwa jumlah sputum yang ditampung cukup untuk pemeriksaan. Selanjutnya ada penyimpanan spesimen. Yang pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin, segera setelah pengambilan. Yang kedua, bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius
Jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar 3 hari, maka harus diberi pengawetan, yaitu campuran dari 1% setil piridinium klorid dan 2% sodium klorid. Selanjutnya ada penyimpanan sputum. Sebelum pengiriman dilakukan, petugas harus meneliti kembali setiap isi kotak sediaan. Yang pertama, pastikan setiap sediaan sputum yang dikirim disertai formulir yang sudah diisi lengkap. Yang kedua, nomor identitas setiap sediaan harus cocok dengan nomor yang ada di dalam formulir. Yang selanjutnya, pengelolaan spesimen feses. Pengertian feses. Feses adalah sisa makanan yang telah dan belum dicerna oleh usus yang dikeluarkan tubuh dalam bentuk benda padat. Selanjutnya ada penyiapan pengambilan sampel. Yang pertama, hindari penggunaan obat-obat yang dapat mempengaruhi sampel. Yang kedua, obat-obatan yang dimaksud yaitu apapun yang dapat melunakkan kotoran. Yang ketiga, menyiapkan wadah feses. Wadah dengan mulut lebar, bersih, steril, dan anti bocor. Selanjutnya ada pengumpulan spesimen feses. Yang pertama ada lapiskan jamban dengan plastik sebagai alat alternatif terakhir. Kertas koran berukuran besar dapat pula digunakan untuk pengumpulan sampel kotoran. Yang kedua ada lakukan BAB di atas alat pengumpulan. Yang ketiga, simpan sampel dalam pot tinja. Pastikan wadah spesimen tertutup rapat, perkuat dengan parafilm atau bahan lain yang sesuai. Masukkan wadah ke dalam kantong plastik. Yang keempat, spesimen feses harus diberikan label segera setelah pengumpulan di hadapan pasien. Yang kelima, karena tutupnya biasanya dilepas untuk pengujian label, harus diterapkan pada wadah, bukan tutupannya, untuk menghindari kesalahan identifikasi. Yang terakhir, wadah harus ditutup rapat dan kemudian dibungkus dengan kantong plastik untuk diangkut. Selanjutnya ada pengelolaan spesimen feses. Yang pertama, spesimen feses dapat diperiksa segera atau diawetkan. Yang kedua, pemeriksaan spesimen segera memungkinkan pengamatan trofozoit motil. Yang selanjutnya ada pengawetan spesimen feses. Yang pertama, teknik pengawetan kimiawi. A. Formalin. 2. Martiolot iodin formalin. C. Polivinil alkohol. Yang kedua, teknik pengawetan fisik. Feses diawetkan dalam lemari es pada suhu 2-6 derajat Celcius. Bentuk kista dan telur akan bertahap, tapi bentuk trofozoit akan rusak dengan pendinginan. Selanjutnya ada pemeriksaan feses. Makroskopis mencakup jumlah, warna, bau, konsistensi, bentuk, lendir, darah, nanah. Mikroskopis parasit, protozoa, telur cacing atau kista, dan sisa makanan. Contoh-contoh parasit usus termasuk cacing kremi dan Giardia lamblia. Kimia meliputi pH, kualitas, dan kuantitatif lemak tinja, urobilinogen, bilirubin, deteksi enzim proteolitik seperti tripsin dan chimotripsin, dan mengidentifikasi keberadaan darah samar. Yang terakhir, analisis mikrobiologi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi infeksi yang dengan mikroorganisme seperti Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Enterohemorrhagis, Escherichia coli, essence.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.